Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Natati Zeha dengan NIM 2002970. Di sini saya akan menampilkan atau mempresentasikan hasil dari proposal yang sudah saya buat dengan judul Analisis Kesalahan Peserta Didik kelas 10 SMA Negeri 7 Padang dalam menyelesaikan soal cerita berdasarkan analisis kesalahan Neumann. Baiklah, saya akan menjelaskan mulai dari bab 1, yang mana di bab 1 ini ada terdiri dari 5, yaitu ada latar belakang, ada identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Nah, yang pertama adalah latar belakang, yang mana latar belakang ini dimulai dari matematika itu sendiri, yaitu matematika merupakan salah satu bidang studi wajib yang ada di jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Kemudian salah satu ilmuwan mengemukakan bahwa ada 5 alasan perlunya belajar matematika. Nah, di mana dalam matematika sendiri itu kita dapat mempelajari yaitu adanya soal cerita, yang mana soal cerita matematika itu merupakan soal yang berkaitan dengan masalah di kehidupan sehari-hari yang berbentuk cerita yang berkaitan dengan matematika itu sendiri. Tetapi pada kenyataannya banyak peserta didik yang mengalami kesulitan belajar matematika, terutama dalam menyelesaikan masalah soal cerita ini. Nah, dengan adanya hal tersebut, yaitu adanya kesulitan dari peserta didik tersebut, maka diperlukannya adanya analisis kesalahan dan harus kita mengetahui apa penyebab dari kesalahan yang dilakukan siswa. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti atau saya sendiri itu tertarik untuk melakukan analisis kesalahan siswa dengan menggunakan analisis kesalahan Neumann. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, di sini ada identifikasi masalah, yaitu yang pertama, peserta didik mengalami kesulitan menyelesaikan soal cerita, dan yang kedua itu kesalahan peserta didik yang dapat diidentifikasi menurut kesalahan Neumann, dan juga ada faktor penyebab peserta didik melakukan kesalahan itu masih belum diketahui. Nah, untuk batasan masalahnya, masalah ini dibahas dalam penelitian ini dibatasi dengan kesalahan yang dilakukan peserta didik kelas 10 SMA Negeri 7 Padang dengan menyelesaikan soal matematika tentang sistem persamaan linear 3 variabel berdasarkan analisis kesalahan Neumann. Nah, untuk rumusan masalahnya itu ada 2. Yang pertama, yaitu bagaimana kesalahan-kesalahan yang dilakukan peserta didik dalam menyelesaikan soal cerita matematika tentang sistem persamaan linear 3 variabel berdasarkan analisis kesalahan Neumann. Kemudian kedua, apa faktor penyebab terjadinya kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita matematika tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, untuk tujuan penelitiannya, yaitu yang pertama mendeskripsikan dan menjelaskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan peserta didik dalam menyelesaikan soal cerita matematika tentang sistem persamaan linear 3 variabel berdasarkan analisis kesalahan Neumann. Yang kedua yaitu menemukan dan mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita matematika tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, untuk manfaat penelitian ini terdiri dari 5, yaitu yang pertama bagi peneliti, itu untuk peneliti dapat mengetahui jenis kesalahan peserta didik dalam menyelesaikan soal cerita matematika. Kemudian manfaat penelitian bagi peserta didik itu memperoleh informasi di mana letak dan penyebab kesalahannya, serta dapat memperbaikinya. Kemudian bagi kepala sekolah itu bisa sebagai bahan masukan untuk perbaikan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah. Kemudian untuk bagi pendidik itu sebagai bahan masukan untuk mengetahui jenis kesalahan dan faktor penyebabnya, serta dapat merancang strategi pembelajaran yang tepat untuk atau agar peserta didik itu tidak melakukan kesalahan lagi. Kemudian bagi peneliti lainnya yaitu sebagai informasi dan bahan rujukan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Kemudian di bab 2 ini terdiri dari 3, yaitu ada kajian teori, penelitian terdahulu atau penelitian relevan, kemudian ada kerangka konseptual. Nah, di dalam kajian teori ini ada
Yang pertama yaitu hakikat pembelajaran matematika, yang mana nantinya ada pembahasan tentang alasan pentingnya pembelajaran matematika itu sendiri. Kemudian ada soal cerita matematika, yang mana soal cerita matematika ini adalah soal yang disajikan dalam bentuk cerita atau rangkaian kata-kata atau kalimat yang permasalahannya berkaitan dengan keadaan yang dialami peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, yang dapat diselesaikan dan umumnya merupakan aplikasi dari konsep matematika yang sudah dipelajarinya. Nah, di mana ada karakteristik untuk soal cerita itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah metode analisis kesalahan dalam matematika, yang mana untuk metode analisis ini terdiri dari 4, yaitu ada analisis kesalahan menurut Castolan, ada menurut Watson, ada menurut Subandji dan Mulyoto, dan juga yang terakhir ada analisis kesalahan menurut Newman. Kemudian dalam kajian teori ini juga berisi analisis kesalahan Newman sendiri, yang ada isinya itu berisi ada sejarah dan indikator kesalahan Newman itu sendiri. Yang dimana indikatornya ini ada berupa 5 jenis kesalahan, yaitu ada yang membaca soal, ada kesalahan memahami soal, ada kesalahan transformasi soal, ada kesalahan keterampilan proses, dan juga ada kesalahan penulisan jawaban akhir. Dan yang terakhir yaitu teori tentang faktor penyebab kesalahan dalam menyelesaikan soal matematika, yang mana itu berisinya tentang faktor yang dapat menyebabkan siswa itu melakukan kesalahan menurut Aryani dan Maulida. Kemudian untuk penelitian relevan itu ada 10 yang saya gunakan. Yang pertama ada menurut Iwan Darmawan dan kawan pada tahun 2018, ada Valeria Jun pada tahun 2022, ada Suratih dan Heni Pujiastuti tahun 2020, Gilda Mahmuda tahun 2018, kemudian yang kelima ada Fakhrul Jamal tahun 2018, kemudian ada Aisyah Wina Wahda 2022, ada Ika Tirta Ayu tahun 2020, kemudian ada Muhammad Alfiz Syahril Maulana tahun 2020, kemudian yang kesembilan ada Eri Sudiono tahun 2017, dan yang terakhir itu ada dari Maghfirah tahun 2019. Nah, untuk kerangka konseptualnya itu sendiri, di sini dapat kita lihat bahwa dari proses pembelajaran matematika itu melibatkan antara peserta didik dan guru, yang dimana ada dugaan bahwa peserta didik itu banyak melakukan kesalahan. Nah, di kesalahan ini perlu adanya analisis jenis kesalahan itu sendiri. Kemudian setelah itu kita bisa menganalisis sesuai dengan 5 jenis kesalahan itu sendiri dengan dilakukannya teknik tes atau tes tertulis nantinya, dan juga ada wawancara. Nah, setelah dilakukan tes dan wawancara dan dilakukan analisis data, maka akan diketahui kesalahan dan penyebab dari peserta didik itu melakukan kesalahan, sehingga guru dapat meminimalisir kesalahan peserta didik pada pembelajaran selanjutnya dengan harapan dapat meningkatkan penguasaan materi matematika peserta didik. Kemudian yang terakhir yaitu ada bab 3, di mana terdiri dari beberapa objek, yaitu yang pertama ada desain, lokasi, dan subjek penelitian. Yang pertama itu ada desain penelitian, yaitu penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian kualitatif itu sendiri itu digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dengan tujuan untuk menganalisis kesalahan peserta didik dalam menyelesaikan soal cerita matematika. Kemudian untuk penelitian deskriptif itu sendiri itu digunakan untuk melihat masalah-masalah fakta yang sedang terjadi yang diungkapkan tanpa adanya manipulasi, kemudian mendeskripsikan kesalahan peserta didik dalam menyelesaikan soal itu sendiri. Nah, untuk lokasi dan subjek penelitian, itu lokasinya di SMA Negeri 7 Padang, dengan subjeknya itu peserta didik kelas 10 dengan menggunakan teknik purposive sampling. Kemudian untuk jenis sumber dan teknik pengumpulan data, itu yang pertama ada jenis dan sumber data, yang mana data yang digunakan yaitu data primer atau data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian atau sumber penelitian utama. Kemudian data ini berupa data kuantitatif yang didapatkan dari hasil tes dan juga data kualitatif yang didapatkan dari hasil wawancara.
Kemudian ada teknik pengumpulan data, itu 3D2, yaitu dengan tes dan wawancara. Kemudian untuk prosedur penelitian, ini terdiri dari 3 tahap, yaitu ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Nah, untuk instrumen penelitian, ini seperti dalam teknik pengumpulan data, itu menggunakan tes dan wawancara, yang dimana dalam instrumen penelitian ini ada tes hasil belajar, yang mana untuk melakukan tes itu harus terlebih dahulu memenuhi syarat, yaitu validasi dan juga reliabilitas, yang mana nantinya tes hasil belajar ini akan dilakukan uji validasi, kemudian ada uji daya pembeda, ada uji indeks kesukaran, dan juga ada uji reliabilitas tes. Kemudian untuk pedoman wawancara, itu terdiri dari 2, yaitu kita akan merancang pedoman wawancara, kemudian setelah dirancang itu akan melakukan validasi oleh validator, itu oleh dosen pembimbing ataupun dosen yang bertanggung jawab nantinya. Kemudian ada teknik analisis data. Nah, karena ini penelitian kualitatif yang diambil, maka teknik yang digunakan itu ada 3. Yang pertama ada teknik yaitu teknik reduksi data, di mana dalam teknik ini itu merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan lapangan ketika penelitian. Nah, nantinya pada tahap reduksi ini, itu peneliti akan melakukan ada pengkoreksian hasil pekerjaan peserta didik, kemudian hasil penelitian peserta didik itu akan menjadi subjek penelitian, di mana data mentah akan ditransformasikan sebagai bahan untuk wawancara, dan kemudian hasil wawancara itu akan disederhanakan menjadi susunan bahasa yang baik dan rapi, kemudian ditransformasikan ke dalam catatan. Kemudian yang kedua itu ada teknik penyajian data, yang dimana pada tahap ini peneliti akan melakukan yaitu penyajian hasil pekerjaan peserta didik yang dipilih sebelumnya sebagai subjek penelitian yang akan dilakukan proses wawancara. Nah, kemudian untuk hasil wawancara nantinya dengan peserta didik akan dipilih disajikan dengan bahasa yang baik dan benar. Kemudian yang terakhir itu adalah teknik penarikan kesimpulan. Nah, pada data conclusion drawing ini akan dilakukan pembandingan hasil pekerjaan peserta didik dan hasil wawancara, sehingga dapat ditarik kesimpulan kesalahan-kesalahan yang dilakukan peserta didik sehingga dihasilkan data yang mampu menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Yang terakhir, dalam bab 3 ini ada keabsahan data. Nah, untuk pemeriksaan keabsahan data temuan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yang mana jenis triangulasi ini yang digunakan yaitu triangulasi teknik, yaitu untuk menguji data dilakukan dengan cara memeriksa data kepada sumber yang sama, namun dengan teknik yang berbeda, yaitu ada teknik tes dan teknik wawancara. Sehingga teknik triangulasi ini pada penelitian itu yang dilakukan itu memeriksa antara hasil tes tertulis dengan hasil wawancara. Begitulah untuk hasil presentasi proposal saya. Lebih kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.